Oma dan Opa, apa kabarnya? Kita percaya kita akan bersukacita buat Tuhan. Ada sukacita yang besar di dalam hidup saudara, Oma dan Opa dan kita semua. Siap memuji Tuhan? Tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh terus dalam sukacita Tuhan. Kau segalanya buat kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Ayo bersama katakan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Katakan gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanah yang bersubah, penduduknya di desa dan di kota, semoga menjadi orang yang benar. Lambaikan tangannya. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Ayo tepuk tangannya lagi Oma dan Opa. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Katakan gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Ayo lambaikan tangannya. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Ayo, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Sorak-sorai buat anak kita dahsyat. Masih bersukacita Oma dan Opa, kita terus bernyanyi buat Tuhan. Ada pengharapan yang besar, amin. Siapa puji Tuhan? Yes. Ayo tepuk tangannya lagi yang dahsyat. Kita percaya hanya Yesus pengharapan buat hidup saudara, buat Oma dan Opa, buat kita semua. Yes. Bersama katakan, Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu, ku dapat kemenangan di dalam namamu. Katakan Yesuslah, Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu, ku dapat kemenangan di dalam namamu.
Oma dan Opa, kita sama-sama yuk kita mau percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus yang bisa mengubahkan segala sesuatu menjadi baik adanya. Walaupun bumi bergoncang, walaupun badai menerpa, tetapi ketika kita setia, ketika kita taat pada Tuhan, ketika kita menyembah dan memuji Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya atas setiap kita, atas setiap Oma dan Opa di rumah. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama Oma dan Opa, kita mau menyembah Tuhan. Kita menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Bapa, satu-satunya di hidup kami. Oh, haleluya, kami ada karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih, haleluya. Sharanaramo, yaranaralabe, haleluya. Oh Tuhan, biarlah setiap penyembahan kami, setiap puji-pujian kami manis Kau dengar ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ini menjadi kerinduan setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu, bagi-Mu selama kami masih hidup ya Tuhan. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi kami ada Tuhan. Selagi ku ada, oh inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada
bersuka, karena inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena. Mari Oma dan Opa nyatakan dengan segenap hatimu, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sembah puji Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Hanya padamu kami berseru, haleluya. Biar mulut bibir kami memegahkan namamu, Yesus Raja. Haleluya. Glory, haleluya. Kau dimegahkan Tuhan lewat nyanyian pujian kami. Haleluya. Mulut kami, mulutku penuh dengan pujian.
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allahku. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah pujian penyembahan kami di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami ya Tuhan, meremaklah dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Biar kami menjalani kehidupan kami ke depan, mulai saat ini hingga ke depan, melalui tuntunan-Mu ya Tuhan, melalui pastor yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Siapkan hati kami, biarlah firman yang ditaburkan itu menjadi tanah yang subur ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Perbuatlah bagaimana yang Kau mau dalam kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan kekuatan kami, bersama-Mu ya Tuhan kami tidak akan goyah. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku. Yes Lord. Bersama Dia ku tak akan goyah. Karena kami akan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, Melakukan perbuatan yang besar. perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatan setiap kami. Adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan
Sama-sama kita sembah Tuhan. Lewat cobaan badai hidup, tapi kami tetap terbang tinggi bersama Engkau ya Tuhan. Oh, Yesus kekuatanku, kami melayang jauh tinggi lewati badai. Haleluya, syaralaralamo, hiaralaba yaralaba 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 yaralaba, kuriaralaba yaralaba yaralaba. Kami tahu Tuhan Yesus beserta dengan kami. Sama-sama kami terbang tinggi, melayang tinggi. Haleluya, haleluya. Katakan bukan terbang tinggi bagai raja Yes Lord, dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang, sama-sama kita angkat tangan kita, bagai raja wali dan melayang dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Salam Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Perkenankan saya menyampaikan selamat hari Natal dan juga selamat tahun baru. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau sangat sayang kepada kami. Engkau menyatakan diri Immanuel, Allah menyertai kami di tahun yang Kau karuniakan pada tahun 2022 ini. Kami tahu ada maksud Tuhan. Engkau menyertai kami supaya kami menikmati rancangan-Mu, pembentukan-Mu yang indah, yaitu supaya gambar kesempurnaan kealahan. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Itu tercapai sebelum ajal kami tiba. Untuk itu Roh Kudus, berotoritaslah, berbicaralah, dalam nama Yesus kami siap dilawati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun tema kita hari ini Bapak Ibu, serupa dan segambar Kristus. Serupa dan segambar Kristus. Tema ini penting sekali. Karena tema ini representatif dengan nilai rohani yang terbaik. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara kekasih. Bisa khotbah belum tentu itu rohani. Bisa mendoakan orang sakit sembuh, banyak mujizat, itu belum tentu rohani. Kita menyembah, bagus. Kita berbahasa roh, silakan. Kita bernubuat, silakan. Tetapi itu bukan ukuran rohani. Ukuran rohani yang paling indah adalah tema kita. Serupa dan segambar Kristus.
Itulah yang kata Paulus dalam Galatia 2 ayat 19 sampai ayat 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang kekasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan lupa, manusia yang paling terbaik, manusia yang paling mulia dan paling indah adalah ketika Adam dan Hawa diciptakan. Pada awal penciptaan, Adam dan Hawa diciptakan sebelum mereka jatuh dalam dosa. Mari kita samakan persepsi. Allah kita sempurna bukan? Allah kita sempurna, maha kuasa. Allah yang sempurna dan maha kuasa dan kebenaran itu, Dia nyatakan dengan karyanya. Dia ciptakan manusia Adam dan Hawa segambar dengan Dia. Segambar dengan Dia. Tidak ada manusia yang paling menyenangkan Tuhan. Tidak ada manusia yang paling rohani di mata Tuhan. Tidak ada manusia yang paling indah selain Adam dan Hawa ketika saat diciptakan sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu yang paling indah. Maka sebagai gambar Allah, fungsinya menyenangkan hati Allah. Ingat, kalau kita punya gambar atau foto kita selamanya menceritakan kita. Foto kita tidak pernah menceritakan yang lain. Foto kita tidak pernah menceritakan Monas, tidak pernah menceritakan mobil, tidak pernah menceritakan orang lain. Foto kita, gambar kita, menceritakan kita dalam konotasi menyenangkan kita. Maka Adam dan Hawa segambar dengan Allah, fokusnya menyenangkan Allah. Di mana itu terjadi? Catat baik-baik. Allah berkata dengan kasih-Nya yang luar biasa, Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan semuanya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, kau akan mati. Nah, Bapak Ibu, banyak orang gagal fokus. Fokusnya bukan buahnya. Kurang kerjaan manusia termasuk orang Kristen meneliti buah apa itu. Itu kurang kerjaan. Bahkan kurang kerjaan manusia menyebut nama buah itu. Buah kuldi, buah simalakam, itu kurang kerjaan. Entah itu mangga, rambutan, durian, terserah. Karena fokusnya bukan buahnya. Catat baik-baik Bapak Ibu. Fokusnya perintahnya. Tidak ada yang bisa diberikan oleh Adam dan Hawa untuk menyenangkan hati Tuhan selain ketaatan. Catat itu. Tidak ada yang bisa dipersembahkan Adam dan Hawa untuk menyenangkan hati Allah selain ketaatan. Catat baik-baik Bapak Ibu saudara kekasih. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Saya ulangi, ketaatan adalah satu-satunya statement hidup, pernyataan hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Khotbah yang bagus
tanpa ketaatan nggak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan. Penyembahan, nubuat, berbahasa roh, mengusir setan, mujizat, tidak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan selain ketaatan. Itulah yang Tuhan katakan dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Melainkan siapa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Bapa, artinya taat. Karena apa? Lihat ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Banyak orang Kristen dan para hamba Tuhan dikira bernubuat, mengusir setan, banyak mujizat dilakukan, terjadi nubuatnya, terjadi usir setannya, mujizatnya terjadi. Dikira banyak orang Kristen dan banyak kami hamba Tuhan pendeta menganggap itu berbobot mengakui Tuhan. Tidak. Dikira bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat. Itu ukuran rohani. Tidak sama sekali. Makanya Tuhan gak ragu-ragu berkata kepada mereka. Karena mereka tidak pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Katanya tadi ayat 21. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Khotbah bagus diperlukan gereja. Tapi kalau khotbah tidak pelaku firman, tidak taat menjadi pelaku firman Tuhan, dikategorikan kejahatan. Bernubuat, puji Tuhan, diperlukan gereja. Nubuatnya terjadi, puji Tuhan. Tetapi kalau tidak taat, orang-orang bernubuat tetap dikategorikan kejahatan. Banyak mujizat, puji Tuhan. Gereja juga membutuhkan mujizat. Tetapi jangan lupa, banyak mujizat tetapi punya istri simpanan, sikap tidak taat. Banyak mujizat tetapi melakukan dosa-dosa dalam kehidupan sehari-hari. Itu tetap dikategorikan kejahatan. Karena rohani seseorang bukan kelihatan di mujizatnya, di nubuatnya, di khotbahnya, bukan. Sehingga Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan mati. Rohani seseorang di ketaatan. Berbahagialah Bapak Ibu. Anda jadi pendeta atau tidak jadi pendeta, tetapi pelaku firman. Berbahagialah Bapak Ibu. Anda bernubuat atau tidak bernubuat. Anda berbahasa roh atau tidak berbahasa roh. Anda melakukan mujizat atau tidak pernah melakukan mujizat. Tetapi Anda pelaku firman Tuhan. Taat. Berbahagialah Anda. Makanya Tuhan Yesus katakan, orang yang berbahagia bukan sakit sembuh. Orang berbahagia bukan khotbahnya bagus. Menjadi pendeta terkenal, bukan itu nilai. Orang yang berbahagia bukan jemaatnya banyak. Bukan. Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Taat. Itu yang berbahagia. Kenapa orang gak mengejar ketaatan? Karena Paulus dalam kontrol Roh Kudus berkata kepada jemaat Kristen di Roma dan kepada kita sekalian, jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah melalui pembaruan budimu. Kita banyak Kristen bertobat, lahir baru, sekolah teologi tinggi-tinggi, menjadi pendeta, menjadi terkenal, dan sebagainya. Tetapi kita tidak taat selesai. Ini penting. Pelaku firman Tuhan itu yang penting. Itu yang berbahagia. Bukan kaya berbahagia.
bukan banyak jemaat berbahagia, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki sejak Adam dan Hawa. Sebaliknya, ketika Adam dan Hawa tidak taat, Hawa mengambil buah, dia makan, dikasih Adam, itu sangat serius. Bapak Ibu, yang paling serius dalam hidup ini bukan umur pendek. Yang paling serius dalam hidup ini bukan tahun ini kita meninggal. Bukan itu yang serius. Yang paling serius dalam hidup ini bukan pasangan kita meninggal. Bukan orang yang kita kasih meninggal. Bukan. Yang paling serius dalam hidup ini tidak taat. Karena Adam dan Hawa tidak taat, diusir keluar dari Firdaus. Putus hubungan dengan Allah. Makanya tidak taat itu sama dengan dosa. Bapak Ibu jemaat yang kasih oleh Tuhan, tidak ada kejadian dalam diri manusia yang sanggup memutuskan hubungan dengan Allah selain ketidaktaatan, selain dosa. Tidak ada kejadian dalam diri manusia yang bisa membuat putus hubungan dengan Allah selain ketidaktaatan, yaitu dosa. Kanker tidak bisa membuat putus hubungan dengan Allah. Nggak punya anak sampai mati nggak bisa membuat putus hubungan dengan Allah. Umur pendek nggak bisa membuat putus hubungan dengan Allah. Tidak taat bisa membuat putus hubungan dengan Allah. Stefanus relatif tidak panjang umurnya. 30-an something. Dia meninggal. Tapi dia benar-benar menggaris ketaatan. Makanya yang paling menyedihkan dalam hidup ini Bapak Ibu, ketidaktaatan. Kalau Anda masih punya pasangan, apakah itu Anda punya istri, Anda punya suami? Catat baik-baik. Perintah Tuhan untuk ditaati, kasihlah istrimu. Perintah Tuhan untuk ditaati, tunduklah pada suamimu. Dan suami mengasihi istri, nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Jangan lupa, suami mengasihi istri, nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Istri tunduk pada suami, nggak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami. Kaitannya karena kita beribadah kepada Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan. Ibadah yang sejati ketika kita taat kepada Tuhan. Ini penting sekali. Makanya ketika ada orang khotbah bagus, banyak mujizat, jemaat puluhan ribu, tapi punya istri simpanan, selesai. Ketaatan. Makanya ketika manusia tidak taat, putus hubungan dengan Allah. Itulah kehidupan yang paling mengerikan. Kanker tidak mengerikan. Sakit kena COVID-19 tidak mengerikan. Sepanjang kita tidak kompromi dengan ketidaktaatan. Kita tidak main-main dalam dosa. Ini penting sekali. Makanya kalau kita lihat itu paling serius, kita mengerti makna Natal yang baru kita peringati. Joy to the world. Kesukaan bagi seluruh bangsa. Bukan sakit sembuh. Kesukaan bagi seluruh bangsa. Bukan umur panjang. Kesukaan bagi seluruh bangsa. Bukan harta melimpah. Bukan. Kesukaan bagi seluruh bangsa. Kristus datang ke dunia, memikul dosa kita, sehingga punya kesempatan kita, dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Itulah joy to the world. Setelah Yesus datang ke dunia, dia mau menjadi teladan bagi mana manusia itu hidup, yaitu Kristus taat. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia kasih contoh bagaimana manusia seharusnya, bagaimana Adam dan Hawa seharusnya. Maka ketika kita bertobat lahir baru, fokus kita bukan sakit sembuh. Fokus kita bukan mujizat-mujizat lumpuh berjalan, buta celik. Sakit sembuh, lumpuh berjalan, buta celik. Dipakai Tuhan untuk menjangkau orang-orang gak percaya. Supaya melalui itu mereka memberikan diri percaya kepada Kristus.
Tetapi jangan lupa 10 orang sakit kusta semuanya sembuh. Tapi satu yang meresponinya dengan mempersembahkan hidupnya kepada Kristus. Kesembuhan tidak menyelamatkan. Mempersembahkan hidup kepada Tuhan, sembuh atau tidak sembuh, itu penting. Supaya apa? Supaya kita makin diproses oleh Tuhan. Kita ini ditebus oleh Kristus. Kita kepunyaan Kristus sendiri. Jangan lagi kepunyaan kita. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sehingga perbedaan signifikan orang Kristen dengan tidak Kristen. Kristen yang benar atau tidak benar. Kristen yang benar harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Kita bukan kepunyaan kita lagi, tetapi kepunyaan Kristus karena lunas dibayar. Maka kita doulos, kita hamba. Dia kurios, dia tuan, dia Tuhan. Kita harus membangun ketaatan pada Dia. Memang tidak mudah. Sederhana saja. Begitu kita bangun pagi jam 4:30, ada 2 suara. Suara pertama, suara Tuhan. Anakku, kau bangun pagi hari ini karena kasih karuniaku. Naikkanlah pujian, sembah. Ambil Alkitab, bacalah. Tetapi suara kita datang juga. Apa katanya? Masih gelap. Kau kan capek dan ngantuk. Lanjutkan tidurmu jilid kedua. Di situ kita berperang. Kita taati Tuhan atau taati diri. Atau pasangan kita, menantu kita, anak kita menjengkelkan. Ada suara Tuhan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tetapi ada suara kita. Kurang ajar nih anak, kita harus maki. Disitulah kita harus mengerti. Kita pilih taat diri sendiri atau taat Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa ikut aku, dia harus sangkal diri dan pikul salib. Supaya kita meniru Kristus, serupa dan segambar dengan Kristus, yaitu taat sampai garis akhir. Makanya kalau kita mengalami hal yang gak enak, dalam titik-titik awal rasanya gagal dan gagal. Tapi Allah Immanuel menyertai kita, berkata, pencobaan yang kau alami tidak pernah melampaui kekuatanmu. Jangan lupa, apapun pencobaan yang kita alami tidak pernah melampaui kekuatan kita. Jangan lupa, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Maka harus kita beribadah dengan mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah terus menerus. Itu tidak bisa instan. Lumpuh berjalan bisa instan. Buta celik bisa instan. Makanya itu mujizat-mujizat Tuhan terendah. Saking terendahnya tidak menyelamatkan. Tetapi aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Itu mujizat yang indah setelah bertobat lahir baru. Maka, Bapak Ibu jemaat sekalian, menyikapi Immanuel, Allah menyertai kita. Baiklah kita terus menerus taat membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan. Taat membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Kalau gagal, jangan pernah menyerah. Ulangi lagi. Kalau gagal, jangan pernah menyerah. Ulangi lagi. Maka Roh Kudus yang berfungsi menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman, terus menjadi penolong, menolong kita. Akhirnya kita sedikit demi sedikit, proses waktu, kita menang,
kita menang, kita menang. Maka terjadi proses aku makin berkurang dan Yesus makin bertambah. Itulah mujizat yang indah. Walaupun sakit kita nggak sembuh. Walaupun kita nggak pernah bisa khotbah. Bukan itu yang penting. Tetapi kita hari demi hari makin dirubah. Sedikit demi sedikit. Tiap hari, tiap sifat. Yesus mengubahku, dia ubahku. Aku berubah, sungguh ku berubah, berubah terus menerus. Itu ibadah sejati. Khotbah bagus perlu, banyak penginjilan perlu, banyak mujizat perlu. Tapi kalau tanpa perubahan hidup, sama sekali nggak pernah kita beribadah. Untuk itulah Allah Immanuel menyertai kita supaya dalam kuasa Roh Kudus kita ditolong untuk ada proses aku makin berkurang, Yesus makin bertambah, pematian si aku supaya kita mencapai tema kita serupa dan segambar dengan Kristus. Makanya Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8. Catat baik-baik. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Dalam kehidupan rumah tangga, perkawinan, hidupmu bersama. Dengan menantu, dengan besan, dengan siapa saja bertetangga, dengan teman-teman segereja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Supaya kita serupa dan segambar dengan Dia. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia sangkal dirinya, dia kosongkan dirinya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sangkal diri, mengosongkan diri. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pikul salib. Hendaklah kita menaruh pikiran perasaan terhadap juga dalam Kristus Yesus, supaya kita serupa dengan segambar dengan Kristus, yaitu taat sampai garis akhir. Harga diri gak usah kita pertahankan. Gak usah kita pertahankan. Yang paling penting yang kita pertahankan ketaatan. Kalau pasangan kita berkata, aku menyesal kawin sama kamu, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Karena gak berbobot pernyataan orang. Pernyataan Tuhan yang berbuat. Maka kalau pasangan kita berkata, aku menyesal kawin sama kamu, sangkal diri, bilang, aku tidak pernah menyesal dengan kamu. Kalau istri kita bilang, papa jelek, bilang, mama cantik. Sangkal diri, pikul salib. Ini penting sekali supaya kita serupa dan segambar dengan Kristus. Mau diproses. Dengan aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Makin tegas kita terhadap diri kita. Hai jiwaku, kau bukan Tuanku, Yesus Tuhanku. Aku tidak mau taat kepada emosiku. Aku tidak mau taat dengan keinginanku. Aku tidak mau taat dengan kesukaanku. Aku mau taat kepada kesukaan Tuhan. Dan kesukaan Tuhan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Makanya Tuhan berkata, marilah kita dalam kehidupan kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yaitu ketaatan. Catat baik-baik sebagai penutup, orang taat tidak mengejar berkat. Orang taat dikejar berkat. Orang taat tidak mengejar janji Tuhan. Orang taat dikejar janji Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Orang taat. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Tidak ada kerohanian yang lebih baik selain mengasihi Tuhan. Dan caranya cuma satu.
menuruti segala perintah Tuhan. Maka sebagai terakhir, orang taat kuat menghadapi masa penghakiman. Hanya orang taat yang sukacita menghadapi masa penghakiman. Sehingga Tuhan kasih reward kepada orang taat. Apa itu ketika masa penghakiman? Tuhan berkata, "Sabarlah engkau, hambaku yang setiawan, setia terus menerus, taat terus menerus, menjadi pelaku firman Tuhan." Bapak Ibu, kenapa Tuhan karuniakan kita tahun 2022? Supaya kita semakin taat, semakin taat, semakin taat. Dan tidak ada kerohanian yang lebih baik dalam hidup ini selain menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman ini menunjukkan Kau sayang kepada kami. Kau perlakukan kami bukan anak murahan, bukan anak gampangan, melainkan sebagai anak pilihan. Walaupun konsekuensinya Kau tegur kami, Kau bongkar dosa kami, Kau bongkar kemunafikan kami, supaya Kau perbaiki kelakuan kami. Dan buatlah kami, setiap Bapak Ibu semua kami Tuhan, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, bahwa kami bukan kepunyaan kami. Kami tidak pernah menebus diri kami. Kristus yang menebus diri kami. Maka ajarlah setiap kami Tuhan, Bapak Ibu jemaat sekalian, supaya terlatih sangkal diri. Jangan mentaati diri. Pikul salib. Jangan dipengaruhi oleh kelakuan orang lain, situasi dan kondisi. Kami tidak mau mengorbankan ketaatan menjadi pelaku firman Tuhan karena situasi, kondisi dan sebagainya. Sehingga Roh Kudus begitu indah memimpin kami dalam seluruh kebenaran. Materaikan firman ini Tuhan dengan segala kekayaan maknanya lebih daripada hamba-Mu jelaskan. Dan tolong setiap Bapak Ibu jemaat di sini Tuhan, dalam pertolongan Roh Kudus, dengan sukacita mereka mengimplementasikan kebenaran firman ini. Sehingga ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali masa penghakiman, kami tidak takut dengan masa penghakiman itu. Karena Engkau berkata kepada orang taat dan setia, "Sabarlah engkau hamba yang setia." Tidak ada mujizat yang lebih baik dalam hidup ini selain kami hidup serupa dan segambar Kristus, yaitu taat sampai mati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Opa Oma, semua diberkati ya. Puji Tuhan, biarlah Opa Oma tetap semangat di dalam Tuhan, dalam menjalani aktivitas, tetap ceria, tetap percaya Tuhan Yesus selalu menyertai Opa Oma, selalu melindungi keluarga Opa Oma. Kita sampai minggu depan ya Opa Oma, tetap stay tune di online UMAS minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Shalom Mama dan Opa, kita percaya kita diberkati Tuhan dengan doa, pujian, penyembahan. Kita mau mengakhiri ibadah pagi ini dengan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang segalanya dalam hidup kami. Kami bersyukur berkat ibadah pagi ini Tuhan, di dalam doa, pujian dan penyembahan. Biar pagi ini kami mau doakan untuk gembala terkasih kami Pak Niko, beserta keluarga besarnya, beserta keempat wakilnya Tuhan. Kami berdoa juga buat Pak Kiki, gembala rayon kami Tuhan, buat Ibu Mervin, buat keluarga besarnya, dan semua gembala-gembala ranting yang ada. Kami berdoa juga buat Ibu Hana Tuhan, Kau berikan marifat, terus juga karya-karya terbesar dalam hidupmu Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Bapak, kami bersyukur juga untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan terus melawat bangsa kami. Jauhkan kami dari segala virus-virus Omikron. Apapun virus, apapun penyakit, apapun di bangsa ini.
Kami tolak dalam nama Yesus. Biar darah-Mu Yesus yang terus memelihara keadaan bangsa ini Tuhan. Berkati Presiden kami Pak Jokowi Tuhan. Dengan semua aparat pemerintahan yang ada. Tuhan, Kau juga berkati buat setiap kepulauan dari Jakarta. Bahkan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kau lawat bangsa kami. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kami percaya biar gereja-Mu Kau pakai lebih lagi. Biar ibadah umas Kau pakai lebih lagi Tuhan. Oma opa diberkati Tuhan. Setiap ibadah yang ditayangkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan yang lemah Kau telah kuatkan. Yang berbeban berat Kau berikan harapan yang baru. Yang sakit Kau telah sembuhkan Tuhan. Berkat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.